materinya tentang Betul. Oh, Pak Aldi ada nih. Betul Pak Boy. Doni. Pak Aldi, saya belum selesai ngomong, Pak Aldi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Doni, mulai aja. Saya. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Kita mulai dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika guru mendapat kesempatan tugas belajar, maka harus disikapi dengan senang hati. Karena pasti akan membawa manfaat berkenaan dengan hal tersebut yang mesti dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa adalah A. Pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. B. Memberi contoh kepada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia. C. Tekun belajar dan selesai tepat waktu karena memperoleh beasiswa dari negara. Memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat kerja. E. Memberikan imbas bagi kemajuan sekolah dan teman sejawat dalam belajar. Kita cari kata kuncinya dulu ya. Kan ditanyanya tugas belajar. Maka harus disikapi dengan senang hati karena pasti akan membawa manfaat. Berkenaan dengan hal tersebut yang mesti dipikirkan karena membawa manfaat itu. Ini Pak Doni, kata kuncinya di akhir kalimat kali ya? Ide pokoknya. Yang mesti yang mana? Kepentingan siswa. Ya, coba teman-teman gimana? Nih Bu Sri, Yulia, ini loh pintar kalau udah datang biasa dia ini. Benar nggak teman-teman? Oh ada Bu Sri nih. Ini kan kalau saya sih bacanya berkenaan dengan hal tersebut yang mesti dipikirkan guru terkait kepentingan siswa. Berarti ini nih. Benar nggak teman-teman? Kalau saya sih tetap di yang satu Pak. Alasannya walaupun kita dapat tugas belajar tapi pengembangan ilmu, pengetahuan dan layanan belajar siswa juga maksimal. Ya betul, maksudnya kan tugas guru itu memberikan layanan kepada siswa. Di sini kan soalnya berkenaan dengan hal tersebut yang mesti dipikirkan atau dilakukan guru terkait dengan kepentingan siswa. Nah, di sini nih kepentingan siswa kata kuncinya ya Pak Mu, karena di D itu tentang teman sejawat. Kalau di D menempatkan tugas belajar sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat kerja. Nah ini menyalahi ini nih tupoksi kita, nggak datang ke tempat kerja. Tekun belajar dan selesai tepat waktu karena memperoleh beasiswa. Malah ini egois. Kalau yang ini egois kan. Terus memberi contoh kepada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia. Nah ini hampir tapi belum maksimal, belum besar. Paling yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. Itu sih pendapat saya. Ya. Oh, kalau saya kok malah dari sini Pak ya, dari kesempatan tugas belajar yang berkaitan dengan kepentingan siswa. Jadi jawaban A menurut saya nyambung gitu Pak. Setuju. Betul. Teman-teman yang lain gimana? Setuju Pak. Boleh silakan. Barangkali ada yang beda gitu. Ini semuanya mengarah ke A kan? Maksud saya ini jawaban kita A, sepakat nggak gitu? Setuju. Iya. Iya. Kalau ada yang lain silakan saja. Nanti sampaikan ini argumennya bagaimana gitu. Iya. Padahal kayaknya ini lebih mudah dipahami, mudah dimengerti daripada soal yang tadi Bu dosen jelasin. Yang tadi semua benar ya. Susah milihnya. Susah kasihan juga giliran ibu dosennya nyampein ternyata dia salah baca kunci jawaban di protes sama mahasiswa tadi. Iya, terus bu dosennya juga ngikutin ya. Aku jadi bingungnya di situ, nggak ada. Iya benar. Jadi nggak ada pegangan gitu. Itu yang saya bilang tadi Oma, nggak ada pegangan. Yuk lanjut. Ini Jer agak kesana Jer. Oke. Posisinya kalau di layar saya Pak Mung. Oke, saya nggak kebaca Pak Oman.
Oh ya udah. Pak Amin. Pak Amin tadi. Kenapa jadi belibet? Ya, aku bacain ya. Iya. Aku bacain. Ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan. Namun prestasi yang didapat, aduh. Saya ulangi, namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah A. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain yang sungguh-sungguh belajar. B. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran disampaikan guru. C. Siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari yang lain. D. Satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dan mengikuti pembelajaran di kelas. E. Setiap siswa tanpa kecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran sampai guru. Pelajaran sampai guru gimana ya? Sampai guru apa? Gimana ini? Nggak ada lanjutannya. Udah. Sampai guru. Kayaknya itu tipe mungkin memperhatikan pelajaran sampai guru. Sampainya itu yang tipe setiap siswa tanpa kecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran guru gitu ya. Sampainya dibuang ya. Iya. Yang disampaikan kali ya, pelajaran yang disampaikan guru itu maksudnya. Iya. Iya mungkin gitu ya Bu ya. Benar tuh. Pelajaran yang disampaikan guru. Apa ini jawabannya? Ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan, namun prestasi. Ya Bu. Jawabannya B ya. Jawabannya B. Kalau menurut saya itu kan berkaitan dengan yang dibahas itu adalah sifat perilaku, bukan masalah pengetahuan ya. Kan di sini kan sikapnya, sedangkan pengetahuannya mereka sama dengan siswa lain. Berarti kan yang perlu disampaikan itu adalah perilakunya, bukan nilai. Jadi kalau saya B kurang. Prestasi, emang betul prestasi lebih baik. Cuma kan di sini kan ditekankannya dia ke akhlaknya dulu ya, karena kan di sini kan pembandingan dengan prestasinya kan tidak jauh berbeda tuh dengan siswa lain. Jadi sih menurut saya. Jadi lebih tepatnya antara D dan E. Oh, yang D ya. Satu siswa dengan siswa yang lain. Lebih tepatnya ke D sih, tentang perilaku menurut saya. Ya ini betul, ini kan ada dua jawaban nih Pak Don. Kemarin yang dibahas itu antara B dan D yang kemarin. Coba. Bu Neni barangkali. Kalau saya dilihatnya dari hal yang perlu disampaikan, hal yang perlu disampaikan kepada siswa itu kita jangan langsung frontal ngomong gitu loh. Kayak setiap siswa harus sungguh-sungguh memperhatikannya kan enggak deh kayaknya menurut saya. Karena kan yang perlu disampaikan gitu. Mungkin saya mah lebih ke B menurut saya ya. Iya, ya nggak apa-apa. Kita ini aja. Kita cari titik tengahnya, titik temunya. Kalau menurut saya itu kan ada kata namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Gitu kan? Iya. Berarti kalau seandainya berarti kan dia sudah tidak memperhatikan sikap jatuhnya. Jadi mau dia sikap bagaimanapun toh prestasi gue tetap aja gitu. Nah, jadi caranya adalah siswa itu kan harus dirayu. Kamu kan misalnya kamu dapatnya nilai 8. Berarti kalau seandainya kamu lebih memperhatikan, kamu tuh bisa dapat nilai 100. Nah, seperti itu. Sebenarnya jawabannya model ke situ kalau menurut saya ya. Jadi saya setuju dengan jawaban B. Jadi dia diberikan suatu alasan agar dia mau memperhatikan.
Kalau kita mikirin satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dan mengikuti pembelajaran di kelas, itu mah semua sebenarnya aturan siswa, sudah tata tertib dari kelas, tapi tuh dia tidak mengindahkan karena dia berpikirnya siswa itu kan nggak perlu menghargai, saya tetap nilainya bagus kok gitu. Ini sebenarnya kasus nih, studi kasus nih. Iya, saya sih Jadi maksud jadi hal yang perlu disampaikan kepada siswa adalah kalau siswa yang modelnya seperti ini tidak mungkin dia akan disuruh menghargai, nggak mungkin. Tapi kalau dia dikasih motivasi atau pembelajaran sikap, coba deh seandainya kamu lebih memperhatikan, nilai kamu akan lebih, kan gitu. Gitu, bener nggak? Itu setiap berarti ke B ya. saya setuju Bu Neni. Saya sependapat Bu Neni. Ya, Saya Bu Neni, sependapat, baik. karena ini kasusnya emang studi kasus ya Bu Neni ya. iya. Jadi memang Bagaimana kita setiap menganalisis? setiap kelas memiliki kasus seperti ini. Murid saya juga ada yang modelnya nggak memperhatikan tapi nilainya lebih bagus Ya, seperti itu. dibanding yang lain, siswa lain itu ada. Kalau Betul. satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dan mengikuti pembelajaran di kelas, itu tata tertib. Seharusnya siswa udah mengetahui kalau menurut saya. Ya, oke. Pak Aldi gimana Pak Aldi? Oke, Pak Aldi. Oke. Kita kembalikan ke Pak Aldi. Ya, terima kasih. Ya itu kan pendapat pendapatnya kan masing-masing ya nggak apa-apa gitu. Saya bilang jadi masalah. Cuma Ya, kalau tapi nanti pendapat kalau saya pendapat tadi tekanannya kan ini kan bahasanya pembelajaran prestasi itu kan sudah diraih gitu loh. Ini di luar kalau saya berpikirnya out of the box ya. Out of the box. Jadi Belajar di luar konteks. kalau saya kalau masalah prestasi sudah diraih, berarti kan tinggal memoles sikap ya, maksudnya perilaku gitu. Ini kalau menurut pandangan saya, jadi awalnya menghargai antar teman dulu, tidak perlu menghargai. Kalau dia udah menghargai satu sama lain, pasti dia akan menghargai lainnya gitu. Ini sih pendapat saya gitu. Iya. Jadi itu pandangan saya sih, Pak Munggar. Terima kasih Pak Tuni dan Bapak Ibu lainnya. Ya. Gak apa-apa, senang kayak gini nih. Sama-sama, Pak. Ya Pak Doni. Ya, nanti tinggal UNJ yang menilai ya mana. Lumayan juga sebenarnya nih antara ini sama ini. Soalnya bocor. Pak Aldi dulu, Karena sama-sama bagus pendapatnya. Ayo Kenapa, nomor Pak? 3. Pak Aldi Udah, nomor Pak Doni. 3. Sebentar Pak Doni. Saya Pak Aldi kenapa, dulu Pak? nge-share ini nggak? Nge-share apa namanya? Kisi-kisi nggak ya? Oh iya Pak Aldi share. Saya tuh nungguin dari tadi, mana kisi-kisinya. Kisi-kisi. Pak Aldi. Iya, biar kita langsung nungguin. Oh, ini nomor Ada. Tapi saya pakai handphone ini. Oh ya udah lanjut dulu aja Pak Don. Iya, nanti deh saya share deh. Saya nanti pindah ke Oke, laptop. Pak Aldi. Ditunggu Oke, ya, Pak. Pak Aldi lanjut. Lanjut di samping Pak Aldi, Pak Aldi di samping itu saya panggil siapa ya? Ada Ibu Anggit, silakan. Siapa Pak Don? Anggit Anita. Oh, saya baru masuk langsung ditunjuk. Baiklah Pak Guru. Masya Allah. Nomor 3 ya. Ya. Ketika ada siswa yang mengajukan protes atas jawaban ulangan yang diyakini benar, tetapi dinyatakan salah oleh guru, dan terbukti bahwa jawaban yang dimaksud adalah benar, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah A. Mengakui kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai sesuai ketentuan soal. Jawabannya. Iya, Iya. Iya, setuju. Berjiwa besar lah jadi guru ya. Iya, Salah yang ngakuin. Mengakui kesalahan. Ini zaman bahula lagi yang mana guru harus selalu benar. Kalau guru salah kembali ke pasal 1 udah nggak ada lagi itu. Siap. Setuju ya? Setuju. Ya, setuju. Saya juga setuju. Oke, terima kasih Ibu Anggit, Ibu Rodaya. Ya. Oke, Ini sama nomor kayak 4 ya? kisi-kisi Pak. Iya. Udah saya share tuh kisi-kisinya. Pas sama kisi-kisi loh. Coba deh. Udah Bu Rodaya Oke, udah benar. share, tapi saya mau menampilinya di mana nih? Bisa kali ya? Di HP masing-masing aja dibuka. Oke. Kelihatan loh. Buka HP masing-masing Iya. aja untuk lihat kisi-kisinya.
Ya, Budai, silakan. Oke, Ambilin HP nomor Ibu Tanja 4. di kamar. Berdasarkan pengamatan di SD negeri, salam sehat kelas 5 dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, ditemukan bahwa kemampuan siswa dalam aspek berbicara masih kurang. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut, perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan dipilih adalah penggunaan metode bermain peran. Adapun salah satu tahapan tindakan yang tepat dilakukan adalah guru meminta siswa untuk saling memberikan masukan atas hasil pembacaan mereka pada teks yang akan diporagakan. Yang mana tuh? Soalnya enggak ini ya. Soalnya berdasarkan pengamatan di SD negeri Salam Sehat kelas 5 dalam mata pelajaran bahwa kemampuan siswa dalam aspek berbicara masih kurang. Untuk membantu penyelesaian permasalahan perlu penelitian tindakan kelas. Tindakan dipilih adalah penggunaan salah satu tahapan. Penekanannya pada aspek berbicara yang masih kurang ya. Iya. Aspek bicara dan berbicara masih kurang ya. Kata kuncinya di pembacaan ya. Iya, di sini yang ditemin kayaknya. Karena yang dinilai bicara, maka yang di bahas soal. Benar. Gimana teman-teman? Ya, saya setuju Karena Pak. yang dinilai bicara. Iya, benar ini. Yang dinilai dia kurang berbicara. Metodenya juga bermain peran, berarti kan mereka saling ini ya, saling memberikan masukan. Ya. Dialog kan contohnya dialog saling bersautan gitu maksudnya. Yang penting yang A enggak, delete. Yang A Ya. dia memahami sendiri. Yang B sama Ini juga nyambung. menandai unsur lewat. Nah, memainkan peran sesuai dengan kesepakatan nih. Yang C gimana? Dia juga memain peran itu. Ada enggak kelemahannya apa kira-kira yang C ini? Kelemahannya fokus ke main peran doang, Pak. Jadi aspek berbicaranya kayak enggak deh. Oh gitu. Kalau menurut Nggak saya ada ya. saling ngasih masukannya ya. Kalau yang D dia Iya. memberi Nggak ada masukan. komunikasinya ya. Iya, Iya. Ya, komunikasinya kurang ya. kan Oke, sip. penekanannya aspek berbicara. Yang D karena Oke, ada sip. Yang D Mas, menilai malah nggak ngapa-ngapain dia Baca. menilai. Mas Saiful Risma. Pak Saiful ada? Ada barusan masuk kayaknya. Alhamdulillah, selamat datang Pak Saiful. Saiful Tangerang apa Saiful Cijantung? Saiful nggak tahu nih. Nah, Sampai hafal saya. Saiful Waalaikumsalam. Rahman, Oh, Saiful Pak Tangerang Saiful ini. Tangerang nih. Tangerang ini. Kelompokku IT kelompok B. jago IT nih. Ya. Kelas Kelompok B, Pak. B ya. Jawabannya D ya. Jawabannya D ya, D. teman. Ya, Saling next. memberikan masukan. Sip, nomor 5 Ibu Putri. Oke, Ibu Putri. Ibu Putri. Bu Putri ada, Pak. Ada, Bu Iya, Putri. Ibu Putri ada. Bu Putri Apakah Ibu dipanggil. Putri Ada, Bu Fitri ada. Ibu Putri, apakah Ibu Putri ke kamar mandi? Izin dulu. Saya Pak Don. Siapa? Ayo lanjut Saya ya. awalnya Oh, Pak mesin Munggar. hitung elektrik, ya. Terus mengalami pergeseran hingga sekarang. Komputer sebagai perangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data, prosedur, dan program yang sudah dirumuskan. Dampak positif perkembangan komputer saat ini adalah
A. Menghubungkan dengan siapa saja yang terhubung di internet di seluruh dunia dengan biaya pulsa interlokal. B. Sebuah mesin multiguna dapat diprogram dan menerima data gambar ataupun fakta, kemudian diproses dan dimanipulasi. C. Sebuah mesin multiguna dapat diprogram dan migrasi data serta menerima data, kemudian diproses dan dimanipulasi. D. Sebagai sarana komunikasi lokal akses network dengan cepat. E. Digunakan untuk berlangganan informasi tertentu secara kontinu. Apa nih? Kemarin sih C kemarin. Ini harus dibacanya pelan gitu. Itu ada kata manipulasinya kayaknya janggal ya. Iya. Iya benar, manipulasi ini perginya ke negatif ya. Iya kayaknya. Coba dibuka kisah. Tapi yang lain lebih lemah Pak Saiful. Iya. Dampak positif perkembangan komputer saat ini. Saat ini ya. Iya. Kalau saat ini mungkin lebih sebagai sarana komunikasi lokal akses network dengan cepat kali gitu ya. Untuk saat Kalau ini. D itu saya bilang ini Pak seperti sebuah jaringan Pak. Kalau A itu kan telepon ya. Telepon A. Iya. Karena ada biaya pulsa. Iya. Iya. Kalau local access network itu bukannya dia lebih ke internet ya Pak? Iya maksudnya kan tetap menggunakan internet. Apalagi di zaman sekarang gitu loh Pak. Kan tanpa internet komputer tidak berarti apapun nih. Tanpa adanya jaringan gitu ya. Pertanyaannya kan sebenarnya sih kalau saya lebih tepatnya ke C sih Pak. Kalau komunikasi kan laptop itu kan nggak cuma komunikasi ya sebenarnya ya. Banyak ya bisa buat lainnya. Iya sih. Manipulasi ini juga yang jadi rancu ya. Iya. Mungkin di copy paste kali ya manipulasi maksudnya. Mungkin di manipulasinya ini kali maksudnya bukan ke arah negatif kayak misalnya kita kayak misalnya ada hitung-hitungan atau gimana gitu kan, jadi bisa dirubah atau bisa diperbaiki atau mungkin gitu kali. Jadi bukan memanipulasi yang ke arah yang negatif kayaknya. Lebih ke ini Pak Saiful, Photoshop gitu Pak, Corel Draw. Ya, itu digabung-gabung gitu loh. Edit gitu ya. Mungkin kita manipulasinya. Editing. Yang jelek jadi cakep gitu. Yang kurus jadi kurus gitu. Jadi bohai gitu ya. Gitu. Kayaknya. Budai. Gimana, setuju? Ini nih nggak nyambung sama kisi-kisi nomor 5, tapi nomor 1 sampai 4 kayaknya agak nyambung nih. Saya buka kisi-kisi, sikap menghargai perbedaan nomor 5. Gak apa-apa, lanjut aja dah. Udah nih lanjut. Jadi yang C ya Pak? Ya. C. Oke. Tenang, masih banyak soal X, Z tadi share. Ya. Selanjutnya Pak Ali. Silakan Pak Aldi. Nomor 6 ya? Nomor 6. Ya, ada 3 siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimum atau KKM untuk mata pelajaran matematika yang diampuhnya. Sebagai seorang guru, yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Memanggil orang tua siswa untuk lebih memotivasi anaknya agar lebih giat belajar. Yang B, memberikan pembelajaran tambahan kepada siswa yang nilainya di bawah KKM. Yang C, meminta siswa dalam kelas membentuk kelompok belajar sebagai tutor sebaya. D, meminta siswa lain yang nilainya di atas KKM untuk mengajak temannya di kelas. Nah, ini mengajak temannya nih ngapain ya di kelas. Yang E, meminta siswa mengikuti les tambahan di luar sekolah agar nilainya meningkat. Ya sih kalau ini lebih tepatnya C. Ya, kalau sekarang sih lebih zamannya tutor sebaya ya. Gitu. Mungkin kalau sama guru dia malu atau takut. Nah, dia bisa belajar sama temennya. Nah, permasalahannya temennya mau ngajarin apa enggak nih? Harus lah. Mana Bu Sri nih? Bu Sri Kan ahlinya nih. dibimbing guru dinasehatin dulu jadi mau Pak.
berbagi gitu. Ini pernah Apa dilakukan nih sampaikan Pak Aldi gitu di kelas saya Pak Aldi pernah dilakukan, tetapi kadang-kadang ini Pak Aldi yang lebih bagus males ngajarin karena berkali-kali diajarin nggak paham-paham. Nah, itu dia. Iya, jadi permasalahan itu terus males gitu kan karena Iya betul. udah gini ya Terus benar-benar. kadang-kadang yang nggak bisa nggak mau belajar sama dia diomelin Iya. mulu. Gitu. Apalagi sekarang kan kalau anak murid sama guru bebas berpendapat ya. Jadi, Bu nggak mau Bu gitu. Kalau dulu kan zaman kita SD, iya Bu, iya gitu. Betul. Maksudnya murid bebas untuk mengeluarkan pendapat, jadi bagus. Kalau dia nggak mau ya gimana lagi. Ini dia permasalahannya mencari tutor sebayanya yang benar-benar ikhlas ya. Betul. Tapi lebih tepat sih ke C, emang benar modelnya harus tutor sebaya Pak. Iya, tutor sebaya. Oke, Ya, sepakat ya. mana Bu Esti? Bu Esti dulu. Bu Esti mau berpendapat? Iya, tapi kalau misalnya kita lebih baik sih yang B. Tapi kalau misalnya untuk kurikulum 2013 sih itu yang C ya, soalnya dia harus ngituin skor sebaya gitu. Nah, itu dia Bu, sebenarnya dilema Bu. Saya sih maunya emang B. Tapi kan jam sekarang kan kita harus tutor sebaya gitu. Ya, kalau untuk ngikutin kan itu yang C ya. Sebenarnya ini kalau jawab pilihan ganda kompleks nih B dan C ini benar ini ya, bisa digunakan. Ya. Bener. Iya, kalau misalnya untuk yang C, jadi rancunya itu ya itu benar kata Bu Mona seperti itu tadi. Jadi ada yang bilang, nggak mau Bu ngajarin dia nggak ngerti-ngerti, karena saya juga pernah ngalamin seperti itu. Gitu. Jadi yang jadi udah nggak mau ngajarinnya gitu. Nanti jadi yang nggak bisa juga dia macam dia aja nggak udah, aku juga nggak diajarin, nggak mau diomelin ya, tapi itu benar gitu. Makanya rancu jawabannya B dan C ya. Iya. Yaudah. Padon gimana? Jadi yang mana nih? Yang C. Yang C, Pak Don. Tutor sebaya, Pak. Tutor sebaya, Pak. Dengan alasan apa? Jadi gurunya lepas tangan dong. Enggak dong. Tutor sebaya guru nggak lepas tangan. Kan bimbingan di situ. Enggak, kalau tutor sebaya guru nggak lepas tangan. Dia tetap memantau ya. Memantau dan monitoring. Siap. Kecuali kalau gurunya bonceng siswa, nggak bisa lepas tangan tuh. Ya, silakan. Iya. Lanjut. Padon kita berapa jam sampai nomor berapa biar ini? Kita sampai nomor 10 aja ya? Apa kedikitan? Selesai. Sayang. 15 berapa kali soal sih, Pak? Pak Doni berapa soal? 15. Rencananya tadi awal kesepakatan cuman tidak dibilang berapa Pak Aldi. Jadi kalau memang sepakatnya 15 hayo, kalau memang 20 hayo gitu aja. Sejam aja Pak Doni. Hah? Sehari sejam kan lumayan tuh namanya. Sejam lumayan tuh bisa 15 soal Pak Mung. Iya. Oke. Aja. Ayo lanjut. Lanjut ya. Nomor 7 selanjutnya adalah siapa ya? Ibu Siti Jamilah. Bu Siti, biasanya sinyalnya Pak Don? Ibu Mila. Oh gitu sinyalnya. Ya, kelompok Pak Munggar ya Bu Siti ya? Iya, Pak. Kalau malam Pak. sinyalnya. Lagi di ada Mila tuh. Ganti dulu kelompok aku dulu ya. Nomor berapa ya, Pak? Fitri Amalia. Nomor 7 ya. Fitri Amalia, silakan Fitri Amalia. Bu Siti, Bu Ibu Siti Mila udah ntar siap, ya. Padon. Saya udah milih Ibu Siti ini. Oh, oke. Ntar. Siapa nih? Ntar. Ibu Fitri Amalia, ya Allah. Iya. Adiknya Oma. Nomor berapa? Aduh, nomor 7 Bu Lia. Oke. Ada beberapa peristiwa yang berlatar belakang politik, ekonomi, budaya, hukum ataupun lainnya yang cukup menggemparkan dunia. Di antaranya adalah peristiwa penembakan misterius 1982 sampai 1985. Peristiwa yang dikenal dengan Petrus ini disebabkan oleh pelanggaran hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor budaya dan penyakit stereotip dan pengkambing hitaman. Enak banget suaranya nih.
Mulai. Itu lagi di ini Pak, kalau makan pembicaranya enak tuh biasanya lagi di hotel bintang 5 Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nyalain dong Bu Fitri kameranya, kita kangen loh. Iya loh. Iya. Lagi bukan curiga, kangen deh. Enggak, jangan. Munggar satir nih. Yo, bahas, tol. Oke, Nih, Pak Ipul lagi makan pisang kayaknya Pak Ipul ya? Astagfirullahaladzim. Basal. Makan tahu biasanya. Ini kemarin Pak Don kita ngebahas. Pak Munggar bingung lihat kuliah makan pisang. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, kemarin dibahas nih. Kemarin yang tahu cerita ini Pak Amin kemarin. Pak Amin tahu banget cerita tentang si ini nih, siapa nih? Siapa? Petrus. Pak Amin hafal banget cerita Petrus. Iya betul. Banget ya. Cerita Pak Amin Petrus. milih yang mana? Etnosentrisme atau stereotip? Yang Pak Amin kemarin. Oh, dia stereotip. kan lahirnya kan duluan Pak Amin daripada kita. Iya. Pak Amin. Duluan Oma kali. Oh iya, Oma juga tahu kali ya, Oma. Oma tahu nggak ceritanya Oma? Oma udah di Jakarta belum Petrus ini? Belum kayaknya, Oma masih di Klaten. Masih di mute, Oma. Oma masih di Lembur. Belum, 1982 ya belum ada Pak. Belum di Jakarta. Saya ke Jakarta 1994. Oh iya, sip. Oke, Fik, Oma nggak tahu ceritanya. Iya. Berarti Apa pelanggaran jawabannya? hak asasi manusia yang dilatar belakangi faktor budaya, penyakit, stereotip, dan pengkambing hitaman. Ya. Iya, kemarin Pak Amin bilangnya gitu. Jadi zaman dulu yang preman-preman diculik gitu, Pak. Terus dihilangkan istilahnya lah. Kayak gitu kemarin Pak Amin bilangnya. Dan dia jawab Itu dong kasus Tanjung Priok. Tapi jawabannya katanya. Iya, tapi saya kurang tahu juga, cuma kemarin di kelompok kita bahasnya yang itu jawabnya Barangkali teman-teman ada jawaban yang lain, Bu Neni. Gimana Bu Neni? Etnosentrisme ini apa artinya? Etnosentrisme. Coba di browsing. Kok kamu jawabannya C? Coba. Oh, enggak yang. Apa? Enggak sih, ngomong sama saya, mohon maaf. Pak Amin nggak hadir ya Pak Mung? Pak Amin lagi biasanya kalau malam minggu sibuk nganterin ininya. Mertuanya biasanya. Dia masih sibuk terus. Iya. So sibuk kali. Longgarnya jam 2 malam Pak Amin pas lagi ngeronda. Ini Pak Munggar mah. Oh iya benar, Stereotip. Sebenarnya soal UP ini soal apa ya? Pedagogik apa pembelajaran? Semuanya, Pak. Semua Pak Aldi. Enggak, ini sejarah jauh juga ya. Iya. Petrus. Ini mesti tanya Pak itu loh, Pak yang tahu Jakarta semuanya itu. Coba saya bacakan ya arti Babe stereotip ini. ya, boleh nggak? Boleh Bu Fit, boleh. Kenapa Biar jawabannya tahu. stereotip? Karena kalau saya cari nih tadi di Google, itu merupakan jalan pintas pemikiran untuk dilakukan oleh secara intuitif oleh manusia untuk menyadarkan hal-hal kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. Nah itu kan kayak Petrus kan bunuh-bunuh orang gitu ya dengan cepat. Nah dia tuh kayak stereotip tuh maksud gimana sih, gue mau ngomong apa yang maksudnya jadi Petrus ini kayak ngambil keputusan secara cepat aja udah, pokoknya yang penting babat gitu ya, yang penting kelar. Nah udah iya, kebayang. paham kan ya, saya susah menjelaskannya. Kalau etnosentrisme dinaikin ke atas dulu Pak Doni. Kalau dari bapak saya dulu pernah. Layarnya dinaikin dulu Pak Doni coba. Kalau Naikin. etnosentrisme itu kayak mengagungkan budaya sendiri.
Oh. Kata suami Oke, saya, oke, nggak oke. tahu berapa enggak. Oh, Next. ini kisahnya di zamannya ini Soeharto ini. Iya benar. Jadi kan dulu Iya, zamannya betul. sebelum yang itu loh Tritura, Betul. sebelum itu banyak kerusuhan dan disebabkan Iya, iya, oleh iya. premanisme. Nah pas zamannya Soeharto tuh yang namanya seperti itu tuh dibasmi. Nah itu yang tindakan stereotip itu zamannya kayak gitu. Zamannya Pak Soeharto. Jadi hak asasi manusia kan emang sangat tidak bisa diungkapkan. Nah akhirnya perlu ada Petrus untuk menertibkan, intinya gitu. Oh iya ya. Nih, sejarawan nih. Bukan, itu Pemuda dari zaman dulu nih. bapakku. Itu kan pengetahuan umum. Iya, sejarah ini tahu sejarah. Iya iya. Berapa sih kejadiannya, Bu Neni? Itu Bu 82 tuh di situ 82 Iya, tahun 82 85. sampai 85 sih. Itu katanya banyak tawa. Itu sering yang kayak orang Jalan gitu. hilang-hilang gitu. Ya banyak orang hilang. Iya, Hilang terus diculik apa diapain gitu ya? Diculik, dibunuh kalau Dikarung-karungin, Bu. dikarungin, disayat-sayat. Iya itu yang waktu Itu zaman zamannya Fitri, banget. kasus Tahu-tahu Panji emang Gumilang bisa begitu. penembak tuh, jadi penembak. Tapi terbukti ada amannya juga, coba di jalan. Ya. Ada bagusnya Jadi, juga. zaman dulu kan terminal itu pokoknya nggak ada preman lah intinya gitu. Betul. Kalau sekarang, nggak jadi deh. Yuk lanjut. Lihat. Udah, stop. Sekarang jawabannya fix ya, jadinya E. Kita lanjut ke nomor 8 aja Pak Doni, silakan. Oke. Yuk lanjut, Ibu Mila, yuk. Bu Mila, yuk. Iya Pak, ketika banyak siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib tentang penggunaan seragam sekolah, tindakan yang dapat dilakukan guru adalah B. Pak, memberi sanksi teguran sesuai tata tertib sekolah. Oke, meminta wali kelas, meminta Halo? siswa, meminta siswa belajar. C ya, D ya Bu. Iya, memberi sanksi teguran sesuai tata tertib sekolah. Ya, sepakat teman-teman? Ya, sepakat. Oke, berarti D ya, memberi sanksi teguran sesuai. Setuju. Kita lanjut, Pak Saiful. Saiful Anwar. Saiful Rahman. Makanan yang keluar dari lambung menuju ke usus halus sebagian sudah mengalami pencernaan. Apabila seseorang makan bahan makanan yang mengandung protein, amilum, mengandung. Aduh, glukosa, lemak, vitamin. Zat makanan yang sudah mengalami pencernaan secara kimia adalah Bu Neni jagonya nih, Bu Neni. Bu Neni ada nggak? Ayo Bu Neni Nuraini. Vitamin Neni enggak? Sapitri atau Neni Nuraini? Neni Nuraini, Pak. Protein. Oh, ada nggak dia? Kalau vitamin langsung diserap ya, kalau vitamin ya. Iya. Kemarin yang jelasin ini Pak Amin, Dokter Amin kemarin. Amin melulu. Seriusan Pak Dokter Mungga Amin. ini. Pak Mungga. Kelas 5 kasih bisa Pak itu Amin. mata pelajaran kelas 5 materinya. Iya. Ayo siapa? Kebetulan kita wali kelas 4 ini, jadi nggak nyandak ya budaya. Iya. Nyandap aja sih Pak sebenarnya mah. Iya sih. Kita menghormati wali kelas 5 dah. Ayo. Iya dah, kelas 5, kelas 6 juga nggak apa-apa dah. Oh. Munggar jangan cicing wae mana. Saya bukan cicing, saya lagi ngantuk, Bu. Amin. Ati sodakohlah tuh amin mah. Kalau secara kimia berarti di mulut kan ya? Ya, kimia itu dicampur, Bu, ada air liurnya, Bu. Ya. Kan protein. Ya, protein itu. Masuk. Jadi protein amilum glukosa tuh harus diolah dulu baru diserap. Kalau vitamin langsung.
Iya. Kalau ini amilum apa sih amilum? Zat tepung, Bu. Amilum itu Terigu, Karbohidrat yang tidak larut dalam air. Glukosa zat gula. Ya berarti benar dong jawabannya. Zat makanan yang sudah mengalami pencernaan secara kimiawi. Secara kimiawi itu kan maksudnya dengan enzim ya biasanya ya. Betul, Bu. Yang kalau saya mikirnya yang diolah. Enzim tripsin lah kalau nggak salah. Nah, kalau yang terbahas dengan enzim tuh apa aja gitu kali maksudnya. Yang udah kan kalau yang ada enzimnya di lambung itu kan lambung ya. Nah, yang dicerna di lambung dengan enzim berarti apa gitu kali. Kalau protein kayaknya bukan di lambung ya kayaknya. Mana nih? Protein di lambung, Bu, enzim pepsin kalau nggak salah. Oh iya benar, pepsin benar. Ya. Jadi nomor 2 dan 3 amilum dan glukosa kimianya ada di mulut. Penyerahan kimianya. Kalau nomor 1 proteinnya di lambung. Kalau 4 lemak kenapa enggak kan itu keluar dari lambung menuju ke usus. Kalau nggak salah lemak bukan di lambung tapi di pankreas. Kalau tidak salah mungkin bisa yang lainnya membantu. Oh iya benar. Jadinya nanti dia gliserol. Ya. Ya. Jadi Ya, kalau protein ada di lambung, ingatnya enzimnya pepsin. Saya biasanya ngapalinnya P pangkat 3. Pepsin, protein menjadi pepton. Mantap, Bu. Lanjut, Bu. Benar, berarti jawabannya udah benar itu. Enggak, Ya, terangin jawabannya dulu udah biar ingat, Bu. Amilum gimana, Bu? Enzimnya paling apa cuman itu doang sih kalau biasanya kalau kasih Amilum enzimnya amilase. Amilase ya benar Bu Anggi. Amilase, tripase. Takutnya ntar yang keluar soalnya mirip-mirip ini tapi bukan ini pertanyaannya. Lipase itu lemak kalau nggak salah deh. Iya, lipase lemak. Tahu yang diingat Pak Munggar 1, 2, 3-nya ya Pak. Renin. Kalau protein setahu saya renin ya. Betul. Berarti betul ya 1, 2, 3 ya? Ya udah benar. 1, 2, dan 3. Aduh, saya malah ngapalin jawabannya doang nih. Oke, lanjut. Protein, amilum, glukosa. Protein, amilum, glukosa. Kalau lemak sama vitamin enggak ya? Kalau vitamin kan nggak dicerna lagi, Pak. Jadi dia langsung terserap di usus. Yuk. Oke. Siap. Lanjut. Tadinya. Kayaknya pas nih sampai nomor 10 nih. Pas banget 8.30. Iya. Sampai Ibu 10 Neni aja dulu. Fitri. Ya udah penutup Ibu Neni berarti. Waduh. Belum kelihatan soalnya. Padon naik. Padonnya naik, Padon. Soalnya. Udah naik. Wah, Masya Allah banyak banget ya. Cerita nih saya nih. Ini ceritanya dibaca apa baca sendiri nih? Baca sendiri aja nih. Bacain aja, Bu Neni kan nomor terakhir. Ini nggak jelas gitu ya. ceritanya. Siap, Budai. Saya mau gimana ketua kelompok C aja. Bang Ipul tahu ketua kelompok kita. Kan yang bisa ngerayu Papri selalu Budai. Ya, mulai nih. Di SMP kamu juara puisi ketika aku menang lomba lukis. Kita pun lulus dengan nilai yang sama. Di SMA ketika aku juara kelas, kamu juga meraih di kelas yang lain. Sekelas di kelas 3, aku berhasil menggeser ini maksudnya gimana ya kalimatnya? Nah, kalau dibilangin menggeser kamu, saya rubah deh. Makanya agak aneh nih kayaknya nih. Nah, menggeser kamu ke peringkat kedua. Oh, begitu. Sekelas di kelas 3, aku berhasil menggeser kamu ke peringkat kedua. Tapi Adit yang sudah dekat denganku sejak kelas 2 malah membonceng pulang. Maaf Kak, katamu dengan muka bersalah, kau memanggilku kakak sebab kata ibu aku lebih dulu berapa menit dilahirkan. Oh, ini ceritanya dia anak kembar ya? Yeah. Aku sudah menolak, tapi Adit juga mau belajar sama Sensi Bata. Kami memang dekat. Ini apa nih, kok ada janah segala nih? Oh, lanjutin dulu aja. Muter-muter ya? Iya.
Nanti ngerti Kami kok. memang dekat Jana, potongku, tapi aku akan mencampakkan Playboy itu di hari kau merebutnya. Wah, pamunggar banget ini. Iya, ini yang bikin cerita saya kayaknya. Kau percaya dia juga mau belajar membaca huruf kanji. Ingat Jana, adik itu laki-laki sebagaimana ayah. Kak, tidak cukupkah kekerasan yang diterima ibu jadi pelajaran? Kau tahu, bukan bulan depan ayah dan ibu resmi berpisah. Ayah tidak perlu lagi menjaga citranya sebab dia tidak berniat maju di Pileg tahun depan. Konflik dalam kutipan cerita tersebut disebabkan oleh Ini cuma sampai D lagi. Iya. Kalau ini anak kembar ya kayaknya ya. Iya. Kembar mereka itu. Betul, A. Beda beberapa menit. Iya. Benar kayaknya jawabannya A nih. Kan karena rasa iri kan. Laki-laki. Jadi kalau jawabannya. kembar, karena saya punya keponakan kembar itu sempat adiknya jadi kayak lebih galak daripada kakaknya. Nah itu kesalahan nih kata psikolog, nggak boleh manggil adik kakak. Kalau kembar harus dua-duanya kakak. Gitu. Dua-duanya Karena bedanya kakak. cuma Terus berapa adiknya menit. siapa? Adiknya siapa? Ya siapa kek? Bikin lagi. Kalau udah beda berapa Aldi kali, deh, beda Aldi berapa ya. menit. Aldi biasanya yang satu jadi harus adik menjadi lagi ya. dua, itu nggak boleh, ntar ngalah. Lagi dijelasin juga. Kalau dilihat dari kalimatnya sih ya. Kalau dilihat dari kalimatnya nih yang Ben coba. Perasaan tidak beruntung karena peristiwa yang dialami tokoh. Ini mah kayaknya kesimpulan. Kalimatnya. Iya. Benar nggak? Benar. Mm-mm. Kehidupan keluarga yang tidak yang tidak seimbang sehingga menimbulkan konflik, sama ini kesimpulan, benar nggak? Iya. Kalau kehidupan keluarga dengan status sosial tinggi nggak dijelaskan kan di atas? Betul. Ya, kan Ada sih dijelasin kalau kalau yang nyambung karena kan mau Ya, jadi hanya beda jelek. berapa menit, berarti benar. Jadi menurut saya emang konfliknya di situ. Perempuan kembar sehingga memicu rasa iri ya. Oke. Iya, di konflik dia. Oke, finish ya, finish. Sip, Alhamdulillah. close. Besok Yes, berarti close. matematika nih. Nih Bu Anggit nih, Bu keluar nih. Bu Anggit. Anggit. Kemarin yang jelasin Bu Anggit nih. Sama pamunggar. Enggak, saya mah cuma Matematikanya bengong cuma doang. Matematikanya cuma 1. Di bawah ada Pak Doni mau paling akhir. Matematikanya baik. Mana? Ada berapa? 5, 6. Oh, ini dia 19 sama ya besok kan rencananya kalau 10 ya sampai di sini. Nah, 10. Di 120 matematik, Pak Don. Oh, jadi kita acak. Diacak soalnya. Nanti matematikanya bukan pertanyaan matematika. Coba deh ntar dibuka-buka. Ya. Enggak, maksudnya besok Ini kita gimana? bahas Ntar ngebahas ini lagi atau ngebahas yang dari Bu dosen itu? boleh terserah satu aja. Tapi apa kita yang dikasih Ini ada berapa dosen? soal ini Pamunggar? Ini 120. Ini saya dapat dari anakku Hamka yang lulus UP tahun 2020. Tapi Dia nge-share sebenarnya ini. kalau UP mah sama semua, karena kan yang ngeluarin bukan itu, bukan Iya. universitas. Iya betul. Terus ada yang ngasih soal X sama soal Z. Nah soalnya sama kayak gini juga. Pak Munggar cari ya buat tahun 2021. Kan kunci jawabannya Pak. Cari dong Pak Munggar, lewat Mami. Iya. Mami nggak tahu apa-apa. Mami. Pokoknya di YouTube ada semua loh, di YouTube pembahasannya ada. Pamunggar kisi-kisinya mana ya? Kunci jawaban. Apa? Kisi-kisinya yang mana sih? Kisi-kisinya yang di ini. Kisi-kisinya yang di share sama Bu Day. Tapi kok kayaknya nggak sesuai dengan yang tadi apa? Iya, ada yang nggak Iya, sesuai juga, ada yang sesuai, ada yang enggak gitu. Iya makanya nanti makanya tadi kita Pilih-pilih pas aja. itu dipilah ya Pak Munggar ya. Kita Iya. dipilah. Jadi kita langsung Ini kan- tandain gitu Mumona, oh ini sesuai kisi-kisi ini nomor 4 gitu. Jadi Ini pas saya- belajar kita tinggal yang sesuai kisi-kisi aja. Betul. Ini enggak Bu Nen, saya kan nanya ke teman yang udah lulus UP. Dia bilangnya untuk soal UP itu ada 3 versi, X, Y, Z gitu yang tahun kemarin. Nah, X, Y, Z itu tergabung di 120 soal ini. Gitu. Emang jumlah soalnya nanti berapa Pak? Berapa sih Pak Munggar? Jumlah Soalnya soalnya 120. Ini Bukan 100. kira-kira misalnya tipe X, tipe Y, tipe Z itu hanya diputar-putar aja gitu Pak Munggar.
Iya, kayaknya gitu ya. Oh, Ntar ya saya- kita selesaikan dulu ini aja, tuntaskan dulu. Saya juga udah Iya, dapat soal berarti X-nya, besok ini Z-nya. aja dulu terusin Pak. Iya, enggak, saya dapat soal Y sama Z. Nah, ntar saya share juga di grup deh. Iya, Bentuk coba soalnya emang kayak gini. kita lihat sama apa enggak gitu aja. Kalau Iya. Ibu pengen lebih yakin, buka YouTube, terus ketik aja FRUP 2020 itu ada loh. Soalnya ini juga. Maksudnya X, Y, Z itu versinya ya Pak Mun? Ya, jadi 3 bentuk soal digabung gitu, Pak Don, gitu. Iya, iya. Jadi kayak ini, kayak balik aja gitu kali ya. Kayak tipe soal, Pak Don. Kan kalau Iya. anak yang UN kan tipe soalnya ada 5 gitu. Benar. Padahal kan cuma diputer-puter doang. Iya, diajak. Soalnya sama. Ya gitu, Pak Don. Iya. Oke. Siap, Pak Don, gimana? Silakan kembali ke Pak Silakan Don. Pak Doni. Besok Ya, lagi ketemu. Besok lagi kita ketemu. Pak Don mau tiap hari atau gimana? Mungkin udah banyak nih, udah 23 orang nih ditanya. Ya tiap hari aja Pak, biar tiap hari belajar. Saya rasa sih 1 jam pertemuan setelah sholat Isya itu juga menambah silaturahmi kita ya Pak Mu, karena kita udah dipisahkan oleh jarak dan waktu. Asik. Kelompok gitu. Berat banget Pak Ustadz. Jadi 1 jam pertemuan kita bisa berbagi cerita atau apa selain yang esensialnya yang membahas soal gitu. Itu aja sih. Saya kembalikan ke forum juga, saya nggak bisa memaksakan. Makanya tadi saya sampaikan di grup dan dibantu sama Pak Fani yang berkesempatan. Jadi kita tidak ya. Yang penting itu selalu ada gitu kali ya Pak Mung. Iya, iya, iya. Selamat datang Pak Reza. Apa sih Munggar? Ngaco. Oh, Pak Amin, bukan Pak Reza. Pak Amin udah mau selesai baru nongol. Ya udah Pak Amin. Dia mah begitu Amin. Day. Mau loh ini Pak Amin. Pak Amin mau ngelanjutin 10 Itu ciri soal khasnya lagi. Pak Amin. Bro Amin mana bro? Kirimin soalnya, Bro. Mana? Pak Amin lagi ngomong di WC nih. Di goa, tahu di goa. Ini mandi nih. Astagfirullahaladzim. Cuman udah berubah. Kadang-kadang Ini rekamannya di-share kan ya? Nanti rekamannya saya share ya. Ya, rekamannya di-share ya. Oh iya, belum Jadi mati. kita bisa dengerin lagi. Ya kedengeran deh Pak Amin di kamar mandi. Ya matiin dulu dah rekamannya. dibikin 15 menit Pak yang di-share. Iya. 10 menit Siap, ya. Pak. Nanti Bunda. pakai ya. Susah Pak Ipul dari 35 jadi 15 menit. Bisa jadi 10 menit aja biar cepet. Iya. Langsung kuncinya aja.